Perkenalkan, nama saya Jayanto dari SMKN 1 Gebang, Kabupaten Cirebon. Kalau kita bicara tentang siswa kelas 12 TJKT di SMTA, mereka ini unik. Semangatnya tinggi, apalagi kalau sudah bicara praktik langsung. Tapi, kalau hanya teori, wah, biasanya cepat kehilangan fokus. Mereka senang mencoba hal baru, apalagi yang berkaitan dengan teknologi terkini, namun seringkali butuh jembatan yang menghubungkan antara konsep yang abstrak dengan aplikasi nyata di lapangan. Disinilah pembelajaran mendalam punya peran penting. Kita tidak hanya berhenti pada tahap paham saja. Siswa diajak untuk memahami konsep secara utuh, kemudian mengaplikasikannya melalui praktik langsung, dan akhirnya merefleksikan proses belajar mereka, apa yang sudah berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Lewat pendekatan berpikir komputasional, siswa belajar memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang logis, mencari pola, dan merancang solusi efektif. Dan dengan bantuan kecerdasan artifisial, mereka bisa mendapatkan simulasi, panduan, bahkan umpan balik langsung saat mengerjakan proyek seperti konfigurasi cloud server. Hasilnya, mereka tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tapi juga siap menghadapi tantangan dunia kerja digital dengan cara berpikir yang sistematis, adaptif, dan kreatif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Mohon perhatian. Ya. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Siapa yang tidak hadir hari ini? Amrin. Kenapa dia? Sakit. Oke. Yang hari ini tidak hadir, Amrin, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa kembali belajar beraktivitas bareng dengan kalian ya. Amin. Oke. Hari ini seperti biasa ada yang memberikan kata-kata. Silakan, Cak Yogi. Jangan takut untuk mencoba karena kegagalan adalah pelajaran. Oke, mantap. Jangan takut untuk mencoba karena kegagalan adalah pelajaran. Sip. Terima kasih Cak Yogi. Minggu depan seperti biasa ya, digilir ya. Oke, hari ini saya punya pantun buat kalian. Setting server, cek konfigurasi. Jangan lupa backup data. Semangat belajar tiada henti, anak TKJ pasti bisa. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin bertanya nih, sebelum masuk ke materi. Siapa yang pernah menggunakan aplikasi Shopee? Mas Siva pernah pakai? Buat apa? Belanja apa? Belanja online. Beli apa, Asyifa? Banyak. Yang lain? Gojek ada yang pernah pakai? Gojek? Pernah? Buat apa? Food, makanan atau transportasi, Aziz? Buat makanan ya, pesan makanan. Oke. Kemudian WhatsApp pasti pernah pakai semuanya ya? Nah, kira-kira ada yang pernah berpikir tidak? Ada Shopee, ada Gojek, kemudian WhatsApp. Kok mereka bisa 24 jam full tanpa henti, situsnya bisa diakses ya? Nah, ada yang pernah berpikir seperti itu? Nah, aplikasi-aplikasi tersebut itu dia berada di server yang ada di cloud. Makanya bisa diakses 24 jam full tanpa ada henti dan Anda bisa mengakses aplikasi tersebut dari manapun. Nah, kita akan belajar seperti itu, gimana caranya membuat sebuah server tersebut bisa diakses selama 24 jam, kemudian di server tersebut Anda bisa
memasukkan aplikasi-aplikasi apapun supaya bisa diakses dari seluruh dunia. Gitu ya. Oke, hari ini kalian tidak hanya akan belajar teori, tapi kita akan praktek. Anda akan mengkonfigurasi sebuah server real. Ini nanti ilmu ini akan Anda gunakan ketika Anda betul-betul menjadi developer DevOps, net admin maupun sistem administrator. Jadi hari ini Anda akan belajar sungguhan. Anda akan mengkonfigurasi sebuah VPS. Masing-masing kelompok nanti akan memiliki satu buah server VPS yang akan Anda konfigurasi secara betulan, bukan di virtual box lagi. Jadi yang Anda lakukan nanti seketika itu pula Anda bisa langsung melihat hasil konfigurasinya secara nyata, gitu ya. Oke, siap? Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengkonfigurasi cloud server. Tentunya dengan sistem operasi Linux ya, nanti Linuxnya bisa Anda tentukan, diskusikan dengan anggota kelompoknya. Anda akan menggunakan sistem operasi apa. Kemudian, di pokok bahasan hari ini kita akan memahami konsep dasar VPS. Seperti yang pernah saya sampaikan di minggu lalu, Anda harus mulai membiasakan berpikir komputasional. Apa itu Pak? Memecah sesuatu yang besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Sama halnya dengan materi konfigurasi dasar VPS hari ini, saya akan memecah beberapa bagian menjadi yang lebih kecil. Yang pertama itu adalah akses VPS menggunakan SSH. Kemudian yang kedua, konfigurasi hostname, berikutnya ada konfigurasi time zone, kemudian membuat user baru, dan akses sudo ya. Dan yang terakhir ada update dan upgrade. Nah, untuk strategi pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan menggunakan diskusi kelompok. Kelompoknya yang sudah kita tentukan di minggu lalu ya. Minggu lalu ada sudah menentukan anggota kelompoknya siapa saja. Kemudian khusus topik pembahasan konfigurasi dasar VPS adalah sesuai kesepakatan minggu lalu. Jatahnya kelompok 1. Nanti kelompok 1 akan maju ke depan, kemudian mempresentasikan dan sharing pengalaman ketika melakukan konfigurasi dasar VPS. Nanti kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 boleh menanggapi, memberikan insight, pengalamannya berbagi, atau memberikan pertanyaan jika ada yang belum jelas. Bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin sampaikan dulu sebelum masuk ke sana, saya ada video tentang apa itu VPS. Hai Pak Riza. Silakan simak di layar. Silakan simak video berikut. Apa itu VPS? Ada sedikit video durasi 5 menit, Anda saksikan. Nah, apa sih kegunaannya? Apakah VPS ini cocok untuk komputer website kamu? Kali ini aku akan bahas kenapa kamu harus menggunakan virtual private server. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu VPS dan apa perbedaan VPS dan share hosting biasa. Emang beda ya? Bukannya sama-sama untuk tempat penyimpanan? Emang pada dasarnya VPS dan hosting itu sama karena... Nah, dari video tersebut, Anda sudah sedikit paham ya mengenai VPS ya, konsep dasarnya seperti apa. Jadi VPS itu agak sedikit berbeda dengan komputer fisik.
dan sudah pasti berbeda dengan hosting, share hosting ya. Jadi kaitannya pembelajaran hari ini dengan kehidupan sehari-hari, bahkan sekelas chatbot AI semacam Gemini, kemudian ChatGPT itu juga menggunakan VPS, menggunakan layanan cloud server. Jadi Anda akan tidak hanya sekedar ini ya, belajar bagaimana caranya, tapi Anda juga sedang mempelajari hal yang terbaru, hal kekinian yang saat ini sedang digunakan oleh industri-industri di dunia. Silakan dinyalakan komputernya. Silakan akses VPS masing-masing yang sudah dibuatkan di minggu lalu. Akses VPS Anda, buka ID Cloud Host-nya, kemudian bikin satu buah VPS. Sudah nyala ya komputernya ya? Silakan perhatikan di layar, saya ingin memperlihatkan kaitannya pembelajaran hari ini dengan kehidupan nyata dan perkembangan ilmu pengetahuan yang saat ini, itu bahwa semua startup digital kayak seperti Tokopedia, Shopee, kemudian Gojek, Grab, dan lain sebagainya itu sampai hari ini mereka menggunakan VPS. Bahkan chatbot AI semacam ChatGPT, Gemini, Copilot dan sebagainya itu menggunakan VPS. Tapi tentunya kalau chatbot AI itu menggunakan GPU yang sangat tinggi ya. Karena permintaannya itu luar biasa, GPU-nya harus betul-betul yang paling tinggi kalau untuk chatbot AI. Jadi yang Anda pelajari hari ini seolah-olah itu Anda sedang menjadi seorang teknisi di balik layar teknologi saat ini. Anda menjadi seorang teknisi di balik layar sebuah chatbot, di balik layar sebuah ChatGPT, Gemini, Copilot. Nah, saya ingin menunjukkan interface salah satu penyedia layanan VPS di Indonesia. Ada banyak penyedia jasa layanan VPS ya. Yang paling terkenal ya salah satunya produknya Google, ada yang namanya GCP, Google Cloud Platform, GCP. Kemudian ada AWS, Amazon Web Service. Ada juga Microsoft Azure, dan yang saat ini yang saya perlihatkan ini adalah ID Cloud Host, produknya anak bangsa dari Indonesia, mirip-mirip seperti GCP, Google Cloud Platform. Interface-nya kurang lebih seperti ini, Anda lihat di layar. Anda sudah mencoba minggu lalu. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah VPS, Anda bisa klik bagian compute, kemudian klik new resource, kemudian pilih sistem operasinya yang ingin digunakan. Apakah ingin menggunakan Ubuntu, menggunakan Debian, Alma Linux, CentOS, Fedora, OpenSUSE,
atau menggunakan Windows. Windows-nya tentunya Windows Server ya. Misal saya buat, kita menggunakan Ubuntu. Misal saya gunakan versi 20.04. Kemudian saya pilih location-nya, lokasi. Ini apa Pak? Ini tuh lokasi server ya. Lokasi VPS-nya. Lokasi data center-nya. Pemilihan lokasi ini berpengaruh terhadap kinerja VPS ya. Jadi kalau Anda target pengunjung VPS-nya adalah orang Indonesia, maka usahakan VPS-nya berada di Indonesia. Kalau target server Anda berada orang di luar negeri, target servernya adalah orang-orang yang di luar negeri, maka pilihlah server yang ada di luar negeri. Teorinya semakin dekat data centernya, maka koneksinya semakin bagus. Saya pilih di Indonesia, kemudian Anda bisa memilih spesifikasi VPS-nya. Semakin besar spesifikasinya, tentunya harganya semakin mahal. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi di depan, chatbot AI kayak Gemini dan kawan-kawan, itu jelas menggunakan GPU ya. GPU-nya betul-betul yang wah. Kalau di ID Cloud Host mungkin belum disediakan GPU, kalau di GCP, Google Cloud Platform, itu sudah disediakan VPS plus GPU. Oke, kemudian berikutnya kita isi username. Saya ketikkan nama saya, kemudian passwordnya. Password apa-apa? Password untuk mengakses VPS. Berikutnya kita kasih nama VPS-nya Ubuntu Server, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik create. Nah, sudah, kita tinggal tunggu kira-kira 2 menit, 3 menit, nanti VPS-nya akan running sendiri. Semudah itu membuat VPS. Paham ya? Untuk mengkonfigurasi hostname, kemudian time zone, membuat user baru, dan memberikan akses sudo, seperti biasa, saya persilahkan untuk mengakses ChatGPT atau Gemini. Tentunya seperti yang sudah pernah saya sampaikan di sebelum-sebelumnya ya, gunakan dengan bijak. Dan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan Anda, ketikkan secara lengkap di chatbot tersebut. Misal, saya seorang siswa SMK kelas 3 jurusan TKJ. Saya sedang belajar cloud server, pokok bahasan konfigurasi dasar VPS. Buatkan saya panduan bagaimana cara akses VPS, kemudian konfigurasi hostname, konfigurasi time zone, membuat user baru dan memberi akses sudo, dan bagaimana melakukan update dan upgrade. Seperti itu prompt-nya. Semakin detail prompt-nya, maka ChatGPT, Gemini, ataupun yang lainnya akan menghasilkan output yang betul-betul sesuai dengan keinginan Anda dan mudah dipahami. Paham? Nah, silakan dicoba. Kalau Anda memasukkan prompt seperti tadi, maka ChatGPT atau kita sebut KA generatif ya, dia akan menyimpan preferensi Anda. Dia akan menyimpan apa Pak? Yang pertama, bahwa kalian adalah siswa SMK kelas 3, jurusannya TKJ, Anda berminat tentang belajar cloud server, saat ini sedang belajar konfigurasi dasar VPS. Nanti ketika Anda suatu saat membuka ChatGPT lagi dan menanyakan pertanyaan yang masih berkaitan dengan VPS, maka ChatGPT akan menjawab sesuai dengan preferensi yang lalu, bahwa kalian adalah
siswa SMK. Maka jawaban dari ChatGPT akan disesuaikan, bahasanya pun yang mudah dimengerti, mudah dipahami oleh anak SMK, terutama kelas 3. Gitu. Paham? Ini yang saya sampaikan penting. Udah, Jis? Buat server. Oke, dapat ya panduannya ya. Nah, tapi tentunya ini nanti di cross check ya, jangan langsung dipakai. Jadi artinya apakah script ini bisa dijalan di VPS, terutama sistem operasi apa gitu ya. Bisa jadi nanti di Debian bisa, di Alma Linux tidak bisa, atau di Rocky nggak bisa gitu. Jadi tetap apa yang dihasilkan oleh ChatGPT atau Gemini Anda harus buktikan. Oke. Nah, coba cek. Saya seorang siswa SMK kelas 12, jurusan Teknik Jaringan Komputer. Oke, buat panduan. Oke, titik. Tambahkan, Sis. Titik. Tambahkan, kasih titik. Nah, adapun sistem operasi yang saya gunakan adalah, kamu mau pakai apa? Ubuntu, Pak. Ubuntu. Nah, sistem operasi yang digunakan Ubuntu. Enter. Coba lihat hasilnya. Nah, coba dilihat jawabannya. Oke. Hostname tuh ada ya. Terus, oke, time zone. Oke, upgrade agak. Dapatkan lengkap? Dapat. Nah, sekarang coba buka VPS-nya. Terus, coba dicek apakah yang dihasilkan ChatGPT itu bisa digunakan di VPS kamu. Kegiatan berikutnya kita beri aplaus buat kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Mari kita beri aplaus buat kelompok 1. Teman-teman udah pada siap bikin VPS belum? Oke, kalian gak usah panik ya, karena kami kelompok 1 bakal membahas konfigurasi dasar VPS. Dikarenakan waktu terbatas, di sini kita nggak bisa memakan banyak waktu. Baik, kita langsung ke intinya saja ya. Kalian semua pernah bayangin punya server sendiri dan mudah diaksesnya. Nah, solusinya adalah mengkonfigurasi dasar VPS. Tenang, presentasi kami akan membantu kalian untuk memahami konfigurasi dasar VPS dengan mudah. Jadi intinya, ada satu server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual yang dari tiap masing-masingnya memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Ada juga keuntungan VPS, yaitu mempunyai lebih banyak OS dan kontrol yang lebih besar. Meski begitu, ada juga kekurangannya seperti biaya yang lebih tinggi dan memerlukan pengetahuan teknis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan. Oke, dari kelompok 2 itu bertanya, apa pentingnya pengaturan hostname dan time zone untuk VPS? Oke, ditampung dulu atau langsung dijawab? Oke, silakan. Kelompok berikutnya, ada kelompok 3? Kelompok 3 silakan. Silakan. Jadi apa perbedaan dari perintah update dan update di Alma dan di Debian? Oke, dari kelompok 3 itu bertanya, apa perbedaan perintah update dan upgrade pada sistem operasi Alma Linux dan Debian? Jelas ya pertanyaannya ya, kelompok 3. Dari kelompok 3. Berikutnya kelompok 4, silakan. Silakan. Apakah perintah password itu penting? Apakah perintah password itu penting?
Oke. Berikutnya kelompok 5, silakan. Kelompok 5 siapa? Silakan. Kenapa harus membuat user baru dan memberi akses juga? Oke, kenapa harus membuat user baru dan akses sudo? Sudah dicatat ya? Berikutnya terakhir, kelompok 6, ada? Boleh memberikan tanggapan juga boleh, memberikan insight baru boleh. Silakan. Apa keunggulan utama VPS dan share hosting? Oke, pertanyaannya apa keunggulan utama VPS dan dibanding atau dan? Dibanding share hosting. Oke. Semoga penjelasan yang telah kami berikan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konfigurasi dasar VPS. Kami dari kelompok 1, terima kasih untuk semuanya karena telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Sekali lagi beri aplaus buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 atas penjelasannya dan berbagi pengalamannya. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu betul, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai konfigurasi dasar VPS. Kalau Anda berpikir bahwa konfigurasi dasar VPS itu ribet banget, berarti salah. Jangan melihat sesuatu yang besar, coba kita pecah jadi yang kecil-kecil. Bahwa konfigurasi dasar VPS itu gampang kok. Yang pertama, kita akses VPS menggunakan SSH, kemudian konfigurasi hostname, konfigurasi time zone, kemudian berikutnya kita buat user baru, kemudian kita beri akses sudo, terus kita lakukan update dan upgrade sistem supaya bisa stabil dan sistemnya itu handal untuk berjalan 24 jam non-stop gitu. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan, beberapa pertanyaan sudah berhasil dijawab dengan cukup baik. Saya ingin menambahkan sedikit. Pentingnya user baru, jadi amat sangat penting karena Anda sebagai seorang network administrator, sebagai seorang sistem administrator, itu baiknya demi keamanan jangan menggunakan user root. Kenapa Pak? Karena kalau Anda menggunakan user root, di setiap harinya menggunakan user tersebut, berpotensi nanti kalau ada kesalahan konfigurasi, nanti VPS-nya akan mengalami kendala. Jadi tidak sengaja Anda melakukan perintah yang membuat servernya jadi rusak, itu nanti jadi VPS-nya bermasalah. Makanya disarankan untuk kesehariannya tidak menggunakan user root. Tadi yang disampaikan kelompok 1 sudah cukup bagus. Oke, saya punya satu pertanyaan buat kalian. Nanti yang bisa menjawab, saya kasih nilai plus. Siap? Oke, pertanyaan seperti ini. Setelah tadi Anda mengkonfigurasi dasar VPS sampai selesai, sudah upgrade dan upgrade, ada satu pertanyaan. Apa yang terjadi jika setiap hari operasional Anda ya, ketika menjadi seorang sistem administrator, menggunakan user root untuk mengakses VPS? Jadi setiap saat Anda mengaksesnya itu menggunakan root. Coba, ada yang bisa menjawab? Silakan, Sis. Jika kita sering menggunakan root dalam pengoperasian VPS, itu bisa mengkhawatirkan terjadinya kerusakan. Jika kita mengetik perintah salah maupun ketik apapun
yang bisa berakibat fatal di server tersebut. Oke, beri aplaus buat Aziz. Jadi maksud Aziz itu ini ya, jadi kalau ada salah ketik berbahaya Pak, servernya bisa tiba-tiba mati gitu ya. Ada lagi yang lain? Yang punya pendapat lain? Ada? Ayo, yang perempuan ada? Silakan Sarah. Oke, mungkin yang dikatakan Ajis juga benar. Karena kalau misalkan kita pakai user root terus-terusan selama berhari-hari, ada kemungkinan kan kadang kita ngeras kayak apa namanya salah ketik atau salah apa ketik. gitu. Kalau misalkan kita salah ketik perintah, itu bisa berakibat fatal banget, bahkan bisa ngebuat server VPS tuh nggak bisa diakses lagi, Pak. Oke, terima kasih buat Sarah, beri aplaus. Oke, setelah tadi Anda melakukan praktek masing-masing kelompok, nah untuk laporannya silakan Anda lihat di layar. Saya sudah buatkan template-nya ya. Template-nya seperti ini. Jadi laporan ini dibuat secara individu. Template-nya sudah saya siapkan. Nanti template ini saya share. Anda cukup mengcopy template ini, kemudian silahkan diedit. Jadi apa yang Anda lakukan, misal kayak tadi OS yang digunakan Alma Linux. Tujuannya apa? Konfigurasi dasar VPS. Hostname-nya apa? Time zone yang dipilih apa? Asia Jakarta kah? Asia Jayapura kah? Gitu. Kemudian langkah kerjanya silakan Anda tuliskan di sini. Ini sudah saya tuliskan contoh. Misal yang pertama, login ke VPS menggunakan SSH. Perintahnya adalah apa? Kalau Anda menggunakan putih silahkan screenshot putihnya, kemudian pastekan di Google Doc ini. Oke, paham? Oke. Ada pertanyaan? Kemudian hasil prakteknya seperti Anda sampaikan. Tuliskan konfigurasinya. Konfigurasinya berhasil atau tidak, konfigurasinya seperti apa, kemudian lampirkan screenshot-nya dan catatan penting saat praktek. Kayak tadi misalkan si Jelita, error Pak, nggak bisa melakukan update. Ternyata hanya salah perintah saja gitu. Dan jawab pertanyaan refleksinya, siapa melakukan apa yang dipelajari, dan keterampilan apa yang dikembangkan. Paham? Oke. Ini saya share ya, saya kopikan ke grup WhatsApp Anda. Copy link. Saya share ke siapa? Share ke Telegram aja ya, biar semua TKJ 1, TKJ 2 dapat. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tanya laporan ini boleh. Tanya laporan ini. Pak, itu nanti bagaimana laporan? Tanya ini boleh, nanti saya jelaskan ini. Saya share di Telegram linknya. Sudah. Ada yang mau ditanyakan mengenai laporan praktek konfigurasi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai laporan template-nya sudah saya buatkan. Tuh, sudah ada yang akses satu, siapa itu yang... Ayo, ada yang mau ditanyakan? Mengenai ini template-nya sudah saya buatkan. Anonymous. Jadi, nanti Anda cukup buka linknya, sudah saya share di grup Telegram. Kemudian apa yang dilakukan pertama? Akses menggunakan akun Google. Ya. Boleh akun Google Gmail Anda atau menggunakan akun Belajar ID boleh. Kemudian
Yang Anda lakukan pertama adalah klik file dan make a copy. Anda copy laporan ini, Anda copy template ini. Jadi klik make a copy. Jadi Anda mengambil dulu, copy dulu, baru edit gitu ya. Di copy, terus silakan ketik bebas, apakah nama atau laporan VPS 1 Zara gitu. Baru setelah itu Anda klik make a copy. Misal laporan VPS 1 baru nama kalian, misal Zara, terus klik make a copy. Nah, di hasil kopiannya inilah Anda silahkan edit seperti biasa. Anak TKC pasti bisa membuat laporan. Gunakan format-format yang sudah disediakan di aplikasi pengolah kata, entah menggunakan Google Doc, Office 365 atau apapun. Nanti tapi di hasil akhirnya tetap saya minta di link Google Doc saja. Anda ngeditnya boleh menggunakan Microsoft Word, boleh menggunakan WPS, boleh menggunakan Office 365, boleh menggunakan Libre dan seterusnya. Tapi nanti endingnya kopikan lagi ke Google Doc. Bisa dipahami? Oke. Kapan Pak dikumpulkan Pak? Secepatnya sebelum kelompok berikutnya tampil. Jadi nama kelompoknya misal kelompok 1 anggotanya siapa, tapi nanti di covernya ditulis nama siapa. Jadi laporan ini bersifat individu. Sekaligus latihan Anda membuat laporan PKL. Bisa dipahami? Ya. Oke. Berikutnya, sebagai bahan refleksi pembelajaran hari ini saya sudah siapkan di Padlet. Linknya saya kopikan share. Silakan Anda akses. Saya kirim ke siapa? Sis ya, Sis, tolong share Sis. Silakan Anda isi refleksi pembelajarannya. Anda klik komentar di sana, make a comment, add comment. Pertanyaan pertama, apa satu hal baru yang Anda pelajari hari ini tentang konfigurasi dasar VPS? Pertanyaan kedua, jika Anda diminta menjelaskan cara membuat VPS ke adik kelas kalian, apa yang akan kalian katakan terlebih dahulu? Silakan. 10 menit cukup ya? Hey, 10 menit. Pertanyaannya lihat di layar. Apa satu hal baru yang Anda pelajari hari ini? Ayo. Ayo. Masuk, gunakan akun Gmail ya untuk login ke Padlet. Bisa? Wah, HP-mu sini aja lah, guys. Komputer. Ketik manual. Abdul Aziz, saya mempelajari segampang itukah konfigurasi dasar VPS? Padahal saya mengira itu hal yang sangat sulit. Oke, kita cek refleksinya. Pertanyaan pertama, apa satu hal baru yang Anda pelajari hari ini?
Abdul Aziz, saya mempelajari segampang itukah konfigurasi dasar VPS? Padahal saya mengira itu hal yang sangat sulit. Yakin, Ziz? Yakin, Pak. Kemudian Deca, saya hari ini mengulang kembali belajar bagaimana cara mengkonfigurasi VPS. Lalu belajar tentang bagaimana menggunakan ChatGPT dan AI berbasis lainnya. Oke, Deca, kemudian siapa lagi ini? Denny Rawan, bisa tahu cara mengakses VPS menggunakan Ubuntu, Alma Linux, dan yang lainnya. Oke. Kemudian langsung kita coba ke pertanyaan kedua. Jika Anda diminta menjelaskan cara membuat VPS ke adik kelas kalian, apa yang akan Anda katakan terlebih dahulu? Kita lihat. Aziz, oke, Dik. VPS itu gampang sekali. Jangan berpikir, wah, VPS itu sulit. Kemudian, oh ini udah tadi bunyi ya. Kemudian, Deca. Gasin, gak apa-apa, selagi masih ingat dan saya bakal, ayo, siapa yang pengen sama-sama belajar aja sih. Kita mengajar di kelas juga ada hikmahnya. Oke, terima kasih Deca. Coba kita lihat satu lagi. Frediana itu siapa? Oh, Ian. Frediana. Ya, kalau disuruh menjelasin ke adik kelas, kita harus mengenal dulu apa itu VPS. Dan jangan dibayangkan susah. Ataupun susah dengan perintah-perintahnya. Karena tidak semengerikan itu ya VPS ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat kita semua. Oke, terima kasih atas refleksinya. Oke, kita akan melakukan refleksi bersama. Saya minta perwakilan satu putra dan satu putri untuk menyampaikan apa yang Anda tulis di situ. Silakan, ada perwakilan? Deca. Silakan Deca. Saya hari ini mengulang kembali belajar bagaimana cara mengkonfigurasi VPS, lalu belajar tentang bagaimana menggunakan ChatGPT dan AI berbasis lainnya. Lalu saya apa lagi? Saya sudah percaya diri dalam mempelajari VPS. Oke, beri aplaus buat Deca. Terima kasih. Satu lagi, Putra. Denny, silakan. Silakan, Den. Saya jadi bisa tahu cara menggunakan VPS seperti menggunakan Ubuntu, Alma Linux, dan yang lainnya, Pak. Oke, terus apa lagi? Hari ini apa yang dirasakan? Yang saya rasakan awalnya pas menggunakan VPS itu ragu-ragu soalnya perintahnya banyak, tapi pas dicoba bisa, Pak. Bisa, jadi lebih percaya diri sekarang? Ya, Pak. Oke, beri aplaus buat Denny. Terima kasih, Denny. Oke, setelah tadi teman kalian melakukan refleksi bersama, kita tiba di ujung pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, saya ingatkan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keamanan server. Jadi tolong disiapkan dari sekarang, Anda mulai baca-baca referensinya bagaimana keamanan server, bagaimana merubah port SSH dari 22 ke port yang lain, UFW, file to ban, dan seterusnya. Dipersiapkan ya. Kemudian, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam